Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini kita masih meneruskan tentang tema tentang tegar di tengah masa sukar. Tegar artinya faktor internal kita, apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di batin dan hati kita. Sedangkan masa sukar adalah faktor eksternal, sesuatu yang di luar kita. Dan tentunya kita tidak pernah akan mengizinkan faktor-faktor luar, apakah itu masa sukar atau hal apapun, mempengaruhi apa yang ada di dalam kita. Nah, minggu yang lalu kita baca bahwa dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan jika engkau tawar hati, yang dimaksud dengan tawar hati adalah menyerah terhadap keadaan lemah, putus asa, drop, turun dalam atmosfer kekalahan. Katanya pada masa kesesakan jika engkau tawar hati, jika engkau putus asa pada masa kesesakan, dikatakan kecillah kekuatan, terbataslah kekuatan. Nah, intinya apa yang dimaksud dengan tegar? Tegar adalah situasi di mana kita kuat, penuh pengharapan, penuh dengan percaya, berada dalam atmosfer yang selalu naik, energetik, dan penuh dengan energi tentunya, dan juga atmosfer kemenangan dalam kehidupannya. Dan prinsip dari tegar adalah bagaimana kita menguasai keadaan, bagaimana kita menang terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kita butuh yang namanya energi, kita butuh yang namanya kuasa atau energi. Semua berada dalam prinsip bagaimana semua butuh yang namanya energi. Kita sebagai manusia kita butuh dua energi. Yang pertama adalah energi materi, lewat makanan-makanan kita, lewat minuman tentunya, lewat vitamin dan segala macam, dan juga bentuk-bentuk yang lain dari energi materi. Tapi kita juga butuh yang namanya energi rohani, energi spiritual. Dan kita belajar bahwa energi itu hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan Sang Pencipta sebagai sumber dari energi. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa ternyata saudaraku sekalian, energi itu bila terpakai akan habis, tetapi energi pun ketika bocor akan habis. Nah, hari ini kita mau merenungkan bagaimana energi kita bisa menjadi habis, bukan karena dipakai, tapi yang terjadi karena bocor. Nah, mari kita membuka dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang dikatakan daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku sekalian, salah satu yang perlu kita jaga, jangan sampai kebocoran itu terjadi, menguras mental kita, menguras spiritual atau rohani kita, adalah ketika kita mencoba memikirkan apa atau pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan. Saya ulang sekali lagi. Yang perlu kita jaga adalah supaya kita jangan memikirkan hal-hal atau apa saja yang tidak seharusnya kita pikirkan. Dan seringkali hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan membuat kita lemah, atau istilah saya tadi adalah bocor, sampai satu kali sudah tidak berdaya. Alkitab selalu mengajarkan bagaimana kita memikirkan hal yang benar, yang baik, yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan kekuatan kita. Saudara sekalian, ada seorang bernama Charles Templeton. Charles Templeton adalah sahabat dari Billy Graham. Di zaman itu, dua orang ini dikenal sebagai hamba Tuhan muda yang energetik, yang bersemangat untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nah,
Charles Templeton dikenal sebagai seorang hamba Tuhan muda yang punya talenta. Ya. Demikian juga Billy Graham. Bahkan ketika orang coba membandingkan, sebenarnya Charles Templeton ada nilai lebih dibandingkan Billy Graham. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan memakai mereka melayani berbagai tempat. Satu kali dia menemukan secarik koran yang menjelaskan tentang penderitaan yang terjadi di Somalia. Kalau nggak salah Somalia atau Afrika. Dia membacanya, dia melihat situasi kelaparan, situasi yang begitu mengenaskan terjadi di sana. Dan dia lihat koran itu. Dan sejak dari itu, pikirannya dipenuhi dengan apa yang terjadi di Afrika atau di Somalia itu. Dan mulai dari situ dia mulai memikirkan hal-hal yang tidak sebenarnya harusnya dia pikirkan. Dia mulai memikirkan, kok katanya Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa penderitaan begitu rupa ini terjadi? Dan rupanya itu pikiran seperti ini dierami oleh Charles Templeton. Ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dia memikirkan kok bisa begini. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Apa yang dia pikirkan menguasai pikiran. Tentunya bukan pikiran yang membangkitkan, bukan pikiran yang menguatkan, tapi pikiran yang membuat dia dicengkram. Dan sampai satu kali dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan yang dia percaya, yang dia layani. Ya. Dia meninggalkan Tuhan, dia menulis sebuah buku. Alasan mengapa dia menolak iman Kristen, dia meninggalkan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh dia. Satu kali ketika dia sudah usia lanjut, ada seorang wartawan Kristen mencoba mewawancarai dia. Terus wartawan itu bertanya kepada dia, Pak, ya setelah tadi kita interview atau berbicara, apa pendapat Bapak tentang Yesus Kristus? Terus saudara sekalian, wartawan dikaget. Dia berkata begini, saya rindu kepada dia, saya rindu kepada Tuhan, sampai dia menangis. Tapi sayang, setelah itu akhirnya dia meninggal. Kita nggak tahu dalam posisi seperti apa. Apakah dia meninggalkan Tuhan atau di akhir-akhirnya dia kembali kepada Tuhan, kita nggak tahu. Tapi intinya apa saudara hari ini? Bagaimana supaya kita jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Pikiran negatif sudah jelas, pikiran urusan orang lain atau kepo terhadap orang lain, kita harus, apalagi kita memikirkan hal yang tidak seharusnya kita pikirkan berhubungan dengan Tuhan kita. Akhirnya dia jatuh, dia meninggalkan Tuhan. Dan tentunya itu saya berharap dan saya percaya saudara juga tidak ingin itu terjadi kepada saudara. Jangan pernah kekuatan itu bocor dalam kehidupan kita. Salah satu yang membuat kebocoran itu adalah ketika kita mencoba memikirkan hal-hal yang tidak pantas kita pikirkan. Gara-gara itu dia menjadi kecewa, dia menjadi marah, dia mempertanyakan tentang Tuhan kita, keadilan Tuhan, bicara tentang kasih Tuhan. Tapi hari ini jangan pernah izinkan itu bocor dalam kita. Tapi mari kita senantiasa datang menyembah kepada Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan, supaya kita setiap hari mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ya, selain kita menyembah, mari kita merenungkan firman-Nya. Karena ketika kita merenungkan firman-Nya, bukan hanya sekedar dibaca, bagaimana firman berubah menjadi iman di dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus selalu mensuplai kekuatannya. Izinkan Tuhan selalu mengalirkan kekuatannya. Dan ketika kekuatan itu kita miliki, kita mampu mengatasi segala sesuatu. Kita mampu menghadapi yang namanya masa sukar, goncangan, atau masa kesesakan, atau apapun juga. Kenapa? Karena kita dalam kondisi selalu tegar, selalu kuat, selalu punya harapan, selalu berada dalam atmosfer kemenangan. Tuhan memberkati. Bapa di surga,
Hari ini kami belajar Tuhan, jangan kami membiarkan yang namanya kebocoran terjadi dalam diri kami. Hari ini kami belajar bahwa kami jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak pantas atau hal-hal yang tidak perlu kami pikirkan, sehingga menguras energi kami, mempertanyakan Tuhan, dan membuat kami tambah lemah bukan tambah kuat, sehingga kami tidak berdaya. Tapi hari ini Tuhan, kuatkan kami selalu. Kami mau supaya kami tetap tegar. Kami mau supaya kami penuh dengan harapan. Kami mau supaya hidup kami penuh dengan antusiasme. Hidup kami penuh dengan energi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, Roh Kudus, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.